Terkenal sejak tahun 1981, Abdul Hamid alias Pak Ogah hidup cukup menderita di akhir hayatnya. Popularitas yang diraih tidak sebanding dengan materi yang didapatnya. Bahkan untuk biaya pengobatan dan juga makan sehari-hari bersama istri dan juga 5 cucunya, Pak Ogah mengandalkan sumbangan para dermawan. Lantas bagaimana istri dan cucu-cucu Pak Ogah menjalani hidup pasca Pak Ogah berpulang untuk selama-lamanya? Lalu seperti apa sosok Pak Ogah di mata sahabat dan juga para tetangganya? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Tanggal 28 Desember 2022 seolah menjadi Desember kelabu bagi industri hiburan Indonesia. Setelah pagi harinya, media sosial dikejutkan oleh ambruknya kesehatan Indra Bekti akibat pecah pembuluh darah otak. Malam harinya, industri hiburan dikejutkan oleh wafatnya komedian Abdul Hamid alias Pak Ogah. Komedian yang lekat dengan jargon "cepek dulu dong" itu meninggal pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di kediamannya di kawasan Jatisari, Bekasi, Jawa Barat akibat komplikasi penyakit yang dideritanya. Publik dan netizen sempat miris lantaran Pak Ogah yang semasa hidup sering kelimpungan karena rumahnya kebanjiran. Nyaris dimakamkan di TPU Jatisari 1 yang rawan banjir pula. Setelah keluarga berembuk dengan warga sekitar dan pengurus makam, akhirnya Pak Ogah mendapatkan rumah peristirahatan terakhir yang relatif aman banjir, yaitu di TPU Jatisari 2. Bak mendapat mukjizat kecil. Hujan yang membasahi sebagian Jabotabek pada Kamis siang 29 Desember lalu tidak terjadi saat pemakaman Pak Ogah. Lahir di Jakarta 6 Desember 1948, Pak Ogah wafat 22 hari setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-74. Komedian yang melejit setelah mengisi suara di serial Boneka Si Unyil itu, wafat meninggalkan seorang istri, 2 anak, dan 5 orang cucu. Kepergian Pak Ogah menggoreskan duka mendalam bagi Yuyun Widayanti istrinya yang sudah 40 tahun lebih mendampingi Pak Ogah. Setiap hari kan jalan gitu kan. Tuh kalau mau pulang udah makan belum gitu. Mau makan apa? Kadang-kadang jangan makan dulu, nanti bawain kesukaan nih gitu. Terus emang waktu anak-anak udah besar ya, tinggal 1 anak yang bontot di rumah, ibu jarang masak. Terus mau makan apa gitu, karena jarang kalau masak juga percuma gitu, cuman bertiga. Terus itu anak-anaknya mau makan apa gitu, selalu gitu. Cuman kalau misalkan lagi nggak ada uang, makan seadanya ya gitu. Kalau pergi bareng dulu sering diajak-ajak ya, tapi waktu itu mungkin baru-baru nikah ya, ini biar tahu kerjaan seperti ini gitu. Ya kalau udah tak, terus biar tahu juga daerah gitu ya, jadi sempat diajak ke Medan, Lampung, Jawa ya banyak deh gitu kan, Surabaya,
berebus semua deh. Sebenarnya dia tuh keras ya, kalau untuk mendidik juga keras gitu. Sebagai seorang ayah, Pak? Iya keras. Sebagai seorang suami juga keras juga gitu. Tapi mungkin ada sisi baiknya ya, kayak seperti gini. Kok ini jam segini anak belum pulang gitu. Terus padahal saya juga kepikiran, kamu kok diam aja gitu, enak-enakan. Padahal saya juga lagi menenangkan hati nih, anak kemana gitu. Jadi tapi dia marah. Kenangan waktu dia lagi sakit itu ya minta cukur. Anak-anaknya itu kita cukurin pakai mesin cukur rambut, kita cukurin, kita candain, kita bercanda di situ. Di rumah sama aja sih ya, kalau kita lagi ngumpul itu ya ada aja bahan candaan dari bapak kan. Kalau firasat, kalau buat saya itu nggak ada sama sekali firasat. Saya kan terakhir ketemu dia tuh pas hajatan anaknya aja kan. Dia 2 saudara, papa saya mama saya tuh kan. Dia udah nggak ada lagi, udah habis. Sering jalan sama dia, terakhir ke Taman Fatahillah. Selalu berdua sama dia. Dia orangnya baik ya, sama keluarga selalu saling berkunjung. Paling dekat sih sama saya banget, dekat banget. Ingin ulang tahun. Dia kan ulang tahun tanggal 4, saya tanggal 8. Jadi dia pengennya bareng, cuman nggak kecapean. Dia almarhum itu sosok yang humble ya, dan dia dengan lingkungan juga peduli. Cuma karena kondisinya waktu itu sakit sudah cukup lama ya, 2 tahun, jadi kegiatannya dengan kami itu berkurang itu. 2 minggu sebelum Pak Oga, saya kan ke sana biasa bawain keperluannya Pak Oga, seperti mungkin pampers, makanan-makanan yang Pak Oga suka, apa aja lah pokoknya, ya memberikan bantuan sedikit, karena Bu Oga ini orang yang paling dekat sama kita untuk dimana suka curhat, misalkan kayak Pak Oga lagi ngamuk-ngamuk, mungkin kondisinya Pak Oga lagi labil, terus kondisi dimana keuangannya juga lagi merosot. Setelah 1 minggu ke sana memang Pak Oga kondisinya udah mulai menurun, tapi masih bisa diajak ngobrol walaupun udah nggak mengenal kepada siapapun gitu ya. Nah terakhir itu saya tahu Pak Oga nggak ada, feeling saya telepon jam 8, ibu sudah nangis-nangis. Nah Pak Oga nggak ada, ya udah langsung malam itu saya datang ke sana kayak gitu. Sebelum meninggal di kediamannya, Pak Oga sempat menjalani perawatan selama 18 hari di rumah sakit dengan asuransi kesehatan dan sumbangan sejumlah dermawan, diantaranya artis Melanie Subono dan Baim Wong. Pak Oga bisa membayar biaya pengobatan dan melanjutkan sisa hidupnya dengan penuh kesederhanaan. Dono, anak kandungnya, merasa bersyukur lantaran sempat merawat ayahnya dalam keadaan sakit. Lantas, adakah wasiat almarhum yang disampaikan kepada anak-anak dan istrinya? Pesan nggak ada ya. Kalau ke saya nggak ada, mungkin ke ibu ya. Ke anak-anak biar berakur gitu aja. Ya. Jadi sebelum sakit 2 bulan apa 3 bulan gitu, 3 bulan sakit. Pengen benerin rumah ini. Pengen deh. Nanti beliin rumah loh. Mau ada acara YouTube gitu, dipakai YouTube gitu. Udah bikin 1, tapi ternyata harganya malah turun gitu kan. Alhamdulillah ada sih tadi dari Melanie Subono, terus dari fan-fannya juga. Dia nggak ada cita-cita, cuman mungkin dia dulunya memang nakalnya nggak nakal kayak brutal kayak anak-anak zaman, nggak
tahu-tahu dia terjun ke dunia entertainment ya gitu, saya juga kaget juga sih. Di industri hiburan Indonesia, popularitas Abdul Hamid alias Pak Ogah seolah tidak pernah surut. Setidaknya, tokoh yang diperankan suaminya dari zaman ke zaman menjadi sebutan bagi joki lalu lintas yang mengais rezeki dari tips pengemudi kendaraan. Namun, popularitas itu tidak diimbangi dengan materi yang melimpah. Meski mengisi suara 3 produksi dalam sehari, hidup Pak Ogah tidak juga beranjak dari bayang-bayang kemiskinan. Dengan anak-anak dan 5 cucu yang ditanggungnya, cukup makan dan bisa membiayai pendidikan cucu-cucunya adalah rezeki yang tiada tara bagi Pak Ogah. Lantas setelah Pak Ogah meninggal, siapakah yang menggantikannya menjadi tulang punggung keluarga? Jatuhnya memang dari awal juga kalau kata dia, kita ini cuma menang nama ya gitu selalu. Kalau nama mah lumayan hebat, tapi kalau uang mah katanya kere gitu kan, kadang-kadang gitu kan. Ya maksudnya cukup untuk makan gitu. Banyak susahnya sih saya lihat di rumahnya. Ya dari dulu sampai. Cuman istrinya selalu berusaha untuk menutupi kekurangan keluarganya. Walaupun ibu pinjam gitu, dan ibu yang nggak pernah menuntut cari duit gitu gini, enggak. Udah makan juga udah alhamdulillah, dan kebetulan juga kalau masih dibantu ya dari orang tua ibu gitu, sering kayak beras itu selama rumah tangga itu nggak pernah beli gitu kan. Memang ada beberapa selebritis yang menyumbang ke Pak Ogah, tapi kan sifatnya itu misalkan disumbang hanya untuk hari itu aja. Kesananya itu Pak Ogah kan membutuhkan perawatan yang sangat luar biasa, perawatan intens pastinya. Jadi ya itu maaf, nanti untuk kayak beli pampers, untuk bayar listrik, untuk kebutuhan-kebutuhan yang dimana yang tidak terhandle. Karena kan tulang punggungnya setidaknya Pak Ogah, putri-putri putranya punya ketanggungan beban masing-masing ya kan. Nah otomatis kan mau nggak mau Bu Ogahnya juga dia nggak bisa cari pekerjaan. Jadi saya berusaha untuk membantu semampunya. Berkecimpung di dunia seni sejak tahun 70-an, Pak Ogah memang tipe seniman yang low profile. Bakatnya ditemukan oleh Dr. Radus Suyadi, pengisi suara Pak Raden yang juga membesut serial Boneka Si Unyil. Oleh Pak Raden, Pak Ogah dibentuk menjadi dubber yang mumpuni hingga bisa mengisi suara beberapa tokoh dalam satu cerita. Sejumlah iklan komersil maupun layanan masyarakat tanpa mengubah jati dirinya sebagai Pak Ogah juga sempat dibintangi oleh komedian dengan ciri khas rambut pelontos ini. Hanya saja, sejak 4 tahun lalu, penyakit demi penyakit mulai menggerogoti kesehatan dan kinerjanya. Hipertensi, mah akut, ginjal, hingga stroke akibat penyumbatan darah di otak membuat Pak Ogah tak bisa berkarya. Karena depresi menghadapi penyakitnya, Pak Ogah bahkan sempat berharap malaikat Israel memanggilnya lebih cepat. Dan memang, jejak hidup Pak Ogah berakhir pada 28 Desember 2022, 3 hari menjelang pergantian tahun 2023. Selamat jalan Abdul Hamid alias Pak Ogah. Semoga nelangsa yang kau reguk di dunia berbuah kebahagiaan hakiki di alam keabadian sana. Buat seluruh masyarakat yang kenal sama Bapak, saya mohon maaf, tolong dimaafkan lisan maupun tulisan Bapak yang ada yang salah. Terus minta doanya supaya dilapangkan kuburnya, ditempatkan di sisi yang terbaik. Ya, insya Allah mudah-mudahan semua keluarga Pak Ogah yang ditinggalkan diberikan ketabahan, istilahnya kesabaran, karena namanya kita semua itu kan kullu nafsin dha'iqatul maut ya.
Jadi semua kita akan berpulang. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.